Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurul Kamariana dari kelas TPP 2020, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang ISO 9000. Apa sih ISO itu? ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. ISO adalah badan standarisasi yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa. Definisi ISO 9000. ISO 9000 merupakan bagian dari seri internasional dalam sistem manajemen mutu sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan atau perbaikan bersinambungan. Next, tujuan penerapan ISO 9000. Organisasi mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli atau pelanggan. Organisasi memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Organisasi memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Next. Seri ISO 9000 ada ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. Nah, ISO 9001, 2, 3, dan 4 ini petunjuk untuk aplikasi serta program. Next. Persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar internasional ini ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 adalah bersifat saling melengkapi, bukan pengganti dari persyaratan teknik produksi yang telah ditentukan. Penjelasan ISO 9000. Standar internasional ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 bersifat umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini. Tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi persyaratan sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. Standar internasional ISO merupakan organisasi yang anggotanya kurang lebih 90 negara dan memiliki kantor pusat di Rotterdam, Geneva, dan Switzerland. Organisasi ini mengawasi badan-badan yang memberikan akreditasi terhadap lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikat dengan sistem standar kualitas ISO 9000. Badan akreditasi ini di Indonesia dikenal dengan Sukovindo, SIRIM di Malaysia, SISIR di Singapura, TISI di Thailand, AT&T di Amerika, BSI dan Lion di Inggris, dan masih banyak lagi. ISO 9001. Sistem mutu atau model jaminan mutu dalam bidang desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Standar ISO 9001 berlaku dalam situasi apabila 1. Desain dipersyaratkan dan persyaratan produk dinyatakan, terutama dalam unjuk kerjanya atau perlu ditetapkan. 2. Keyakinan terhadap kinerja produk dapat dicapai melalui peragaan kemampuan perusahaan dalam hal desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Next, kita lanjut ke definisi dalam ISO 9001. Nah, yang pertama ada produk. Produk adalah hasil suatu kegiatan atau hasil suatu proses. Produk dapat mencakup jasa perangkat keras, bahan proses, perangkat lunak, atau gabungannya. 2 ada tender. Adalah penawaran dibuat oleh perusahaan sebagai tanggapan atas permintaan untuk memenuhi kontrak penyediaan produk. Yang ketiga ada kontrak. Adalah persyaratan yang disetujui antara perusahaan dan pelanggan yang disampaikan dengan cara apapun. Kita lanjut ke pasal sistem mutu ISO 9001. Nah, ada 20 pasal atau 20 persyaratan di ISO 9001, yaitu 1. Tanggung jawab manajemen, ada kebijakan mutu, organisasi, dan tujuan manajemen. 2. Sistem mutu, ada umum, prosedur sistem mutu, dan perencanaan mutu. 3. Ada tinjauan kontrak, ada umum, tinjauan, amandemen pada kontrak, dan rekaman data. 4. Ada pengendalian desain, ada umum, perencanaan desain, dan pengembangan keterkaitan berbagai fungsi organisasi dan teknis, masukan desain, keluaran desain, tinjauan desain, verifikasi desain, dan validasi desain. Next. 5. Pengendalian dokumen data, ada umum, pengesahan dan penertiban dokumen dan data, perubahan dokumen dan data. Yang keenam, pembelian. Ada umum, evaluasi subkontraktor, data pembelian,
verifikasi terhadap produk yang dibeli, verifikasi oleh perusahaan di tempat subkontraktor, dan verifikasi oleh pelanggan terhadap produk yang disubkontraktorkan. 7. Pengendalian produk milik pelanggan. 8. Identitas dan kemampuan telusur produk. 9. Pengendalian proses. 10. Inspeksi dan pengujian. Ada umum, inspeksi dan pengujian pada tahap penerimaan, inspeksi dan pengujian dalam proses, inspeksi dan pengujian akhir, rekaman hasil inspeksi dan pengujian. 11. Pengendalian alat inspeksi, alat ukur, dan alat uji. Ada umum, prosedur pengendalian. 12. Status hasil inspeksi dan pengujian. 13. Pengendalian produk yang tidak sesuai. Ada umum, tinjauan, dan penentuan produk yang tidak sesuai. 14. Tindakan koreksi dan pencegahan. Ada umum, tindakan koreksi, dan tindakan pencegahan. 15. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman. Ada umum, penanganan, penyimpanan, pengawetan, pengemasan, dan pengiriman. 16. Pengendalian rekaman mutu. 17. Audit mutu inter. 18. Pelatihan. 19. Pelayanan. 20. Teknik statistik. Ada identifikasi kebutuhan dan prosedur. Lanjut ke ISO 9002. Merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Persyaratan dalam sistem ISO 9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam ISO 9001 kecuali pengendalian desain, non-applicable. ISO 9002 sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga pendidikan, maupun laboratorium pengetesan. ISO 9002 ini digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi, dan pelayanan. Perusahaan yang memproduksi barang tetapi produk tersebut dibuat dengan standar atau spesifikasi pihak lain, oleh karenanya pengendalian desain tidak diterapkan. Beberapa contoh perusahaan penghasil barang yang memerlukan sistem standar ini adalah perusahaan cat, perusahaan sepatu, dan beberapa perusahaan dalam bidang industri kimia. Lanjut ke ISO 9003, merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dan tes. Beberapa isi persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain, pembelian pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicable. ISO 9003 merupakan standar yang kurang rinci. Standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Standar ini umumnya dipakai oleh laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. Kita lanjut ke ISO 9004. ISO 9004 adalah pedoman yang tidak mengikat, non-kontraktual, atau petunjuk untuk pemahaman yang terdiri dari ISO 9004-1 sampai dengan ISO 9004-8. Nah, apa saja sih manfaat ISO 9000 itu? Pertama, penghematan biaya. Kedua, peningkatan efisiensi. Ketiga, produktivitas yang naik. Dan keempat, tingkat kompetitif yang semakin tinggi. Next, faktor penting ada atau tidaknya ISO itu ada pertama, manajemen. Dan kedua, wilayah pemasaran dan tuntutan konsumen. Next, kelebihan sistem ISO 9000. 1. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat antisipatif, ketat dalam hal produser dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi, serta dilengkapi dengan program sertifikasi. 2. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat adaptif untuk diaplikasikan pada berbagai macam bidang industri, baik penghasil barang maupun jasa. 3. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat informatif dan mudah dipahami serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional. Tujuan implementasi ISO 9000 itu untuk meningkatkan daya saing. Faktor penentu sistem ISO 9000 itu ada 3. Pertama, motivasi. Kedua, komitmen. Dan ketiga, sumber daya manusia. Next, kita lanjut ke sistem dokumentasi mutu. 1. Manual mutu. Berupa pengendalian administrasi, pengenalan, kebijakan mutu perusahaan, gambaran sekilas tentang aktivitas bisnis perusahaan, diagram organisasi, TOR, Term of Reference, statement tentang kebijakan khusus dalam sistem mutu. 2. Prosedur operasi. Berupa prosedur operasi, referensi yang memperkuat kebijakan mutu. 3. Dokumen pendukung. Gambaran bagaimana pekerjaan
laksanakan seperti perintah kerja, kode-kode manual operasi, teknik, dokumentasi, dan standar jam kerja. Sertifikat ISO tidak berlaku selamanya atau selama perusahaan masih memasok produk tersebut, tetapi memiliki jangka waktu yaitu 3 tahun. Setelah itu, dapat juga sertifikasi dicabut bila mana perusahaan tidak dapat lagi memenuhi persyaratan. Next, implementasi sistem ISO ada adopsi, persiapan, pengembangan, implementasi, dan assessment atau penilaian. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.